Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an nafsi wa syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridhallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhanna ta'ala. Inna hamdaladana bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikra wa khususan khasatan ila muslim ada kitab pedoman KN1 wa jami' talamiti wa masyayikhina wa mu'allifi kutub allati ta'lamna wa lamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab pedoman KN1 jilid 3 ya. Untuk hari ini menerangkan bab yang kelima. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ilmi fid dharain amin. Bab yang kelima dari kitab pedoman KN1 jilid 3 menerangkan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia ya. Menerangkan tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi jauh sebelum Islam itu masuk ke tanah Jawa, mayoritas atau kebanyakan masyarakat di tanah Jawa itu menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda mati, pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Nah, selain itu, mereka atau penduduk Jawa itu juga menganut paham dinamisme, yaitu suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu itu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Nah, selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa kuno itu juga sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan budaya yang berasal dari India. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tidak lama kemudian Islam itu mulai masuk ke Jawa yang dibawa oleh orang Arab, terutama yaitu pedagang dari Timur Tengah. Nah, hal ini di atas tadi dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur bernama Fatimah binti Maimun dan makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, ajaran Islam berkembang di Jawa dengan 6 cara, yaitu pertama dengan perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Nah, di Jawa Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, yaitu ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau bertepatan 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Nah, dilihat dari namanya itu diperkirakan Fatimah itu adalah keturunan Hibatullah, yaitu salah satu dinasti di Persia. Di samping itu di Gresik juga ditemukan
makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan, yaitu daerah di Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau bertepatan 1419 Masehi. Nah, agak ke pedalaman di Mojokerto itu juga ditemukan ratusan kuburan Islam kuno. Nah, makam tertua itu bertuliskan tahun 1374 Masehi. Nah, diperkirakan makam-makam ini adalah makam keluarga Istana Majapahit. Nah, salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara dakwah. Nah, penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara yaitu para ulama mendatangi masyarakat sebagai objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial. Nah, pola ini memakai bentuk alkulturasi, yaitu menarik simpati dengan menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Nah, di samping itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Nah, zaman dahulu masyarakat Islam di beberapa daerah di Indonesia dan pemikirannya menyatu. Dasar pengembangan hukum dan akidahnya satu. Dalam bidang fikih mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, dalam bidang akidah mereka itu mengikuti konsep Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, di dalam bidang tasawuf mereka itu mengikuti paham yang dikembangkan oleh Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Al-Asy'adili. Nah, namun kira-kira tahun 1330 Hijriah itu muncul beberapa kelompok yang beraneka ragam. Nah, pendapatnya saling bertentangan serta memecah belah persatuan umat. Nah, mereka dibantu tokoh-tokoh yang pendapatnya saling tarik ulur untuk mencari keuntungan. Nah, di antaranya adalah kelompok yang mengikuti pola pikir Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Nah, kelompok ini dikenal dengan sebutan Wahabi, yang kemudian di Indonesia berevaluasi menjadi Muhammadiyah, sebuah aliran yang dinisbatkan kepada Muhammad Abduh. Nah, kelompok itu mengambil dan mengamalkan bid'ah yang dikembangkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab An-Najdi dan Ahmad Ibnu Taimiyah serta kedua muridnya, yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Nah, kelompok ini melarang sesuatu yang menurut semua ulama hukumnya adalah sunnah. Apa itu? Yaitu pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW ini menurut semua ulama hukumnya adalah sunnah. Namun menurut mereka, menurut kaum Wahabi ini suatu kemusyrikan, makanya dia melarang. Nah, akan munculnya aliran-aliran sesat di atas itu memang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu mengatakan may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira falaikum bisunati wa sunatil khulafa'il mahdiyina ar-rasyidina tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah.
rawahu Abu Dawud. Artinya apa? Artinya sabda Nabi Muhammad SAW, maka siapa yang hidup lama setelahku di antara kalian pasti akan melihat perselisihan paham yang banyak. Nah, pada masa itu datang, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat hidayah. Pegang teguhlah dan gigitlah dengan gerahammu. Yang mana hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, kesimpulan dari pemaparan awal mula masuknya Islam ke Indonesia itu seperti ini. Jadi uraian di atas tadi dapat ditarik benang merah bahwa paham yang pertama kali menaungi masyarakat di Jawa adalah paham aswaja. Dengan paham yang benar inilah masyarakat Jawa Timur dulu itu dapat hidup harmonis, bergandengan tangan, dan saling menghargai budaya masing-masing daerah. Nah, namun ketika ada sebagian aliran yang pada awalnya cuma numpang lewat, lama-kelamaan menyebarkan paham-paham yang tidak benar. Nah, dampaknya adalah mulai munculnya perpecahan belahan antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu etnis dengan etnis yang lain. Bahkan hanya gara-gara masalah kecil, misalnya masalah kunut atau perbedaan jumlah rakaat dalam sholat tarawih, mereka itu sudah saling menyesatkan antara saudara seagama. Nah, maka dari itu hanya aliran aswajalah yang dapat mensejahterakan masyarakat. Mungkin itu saja pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.